Bayangkan ada There are komunitas communities di in mana North rumah America dimiliki penuh where the oleh house is perempuan, where people di mana can orang boil bisa water merebus in an air di animal dalam skin kantong without kulit where hewan a tanpa divorce membakarnya, sometimes di simply mana involves putting perceraian the kadang husband's semudah belongings, melempar and it barang is suami here keluar that pintu. unusual, such Dan as a hunter disinilah marrying three pernikahan sisters tak at lazim once. pernah terjadi. These stories may Seorang sound, pemburu but they menikahi represent 3 only a bersaudari very small sekaligus. part of the world of the Kisah-kisah ini inhabitants of the mungkin Great terdengar Plains. mustahil, Today, tapi I itu will hanya take you to the sebagian world kecil of dari a dunia place penghuni steeped Great in Plains. technological, Hari strange ini, marriage laws, aku and akan survival membawamu ke dunia techniques mereka, that would surprise tempat modern yang people. syarat dengan rahasia teknologi, aturan pernikahan aneh, dan teknik bertahan hidup yang akan membuat orang modern terkesima. Lewat video ini, kamu sedang menyaksikan dari mana? Coba tinggalkan komentar ya, biar kita bisa sapa-sapa dan ngobrol bareng. Nah, jauh sebelum orang Eropa menginjakkan kaki di benua ini, leluhur mereka sudah ada di sini. Kira-kira 20.000 tahun yang lalu, ketika permukaan laut jauh lebih rendah dari sekarang, ada jembatan darat yang menghubungkan Siberia dengan Amerika Utara. Mereka menyeberang, mengikuti jejak kawanan hewan besar, lalu menetap di benua baru itu. Berselang banyak generasi, sebagian kelompok memilih untuk hidup di padang rumput luas yang kita kenal sebagai Great Plains. Soal sebutan Native Americans sebenarnya agak menyesatkan. Ada teori yang sering disebut orang Eropa pertama kali bertemu suku Betuk yang tubuhnya dilumuri warna merah dari ochre. Tapi bukan untuk gaya-gayaan loh. Ochre itu pelindung kulit dari sengatan matahari, gigitan serangga, dan cuaca ekstrim. Dan inilah yang paling bikin banyak orang terkejut. Sebelum kuda ada di Amerika Utara, kebanyakan penghuni Great Plains bukanlah penunggang kuda pengembara seperti yang sering kamu lihat di film. Banyak suku, seperti Mandan dan Pawnee, justru menetap di tepi sungai, bertani, berdagang, dan membangun komunitas yang besar. Tapi masalahnya, steppe nyaris tidak punya hutan untuk bahan bangunan, dan lubang galian gampang banjir setelah beberapa kali hujan deras. Lalu bagaimana mereka bisa membuat rumah sebesar itu? Cukup untuk puluhan orang dan bertahan puluhan tahun? Jawabannya, real estate mereka. Ini bukan pondok sederhana, tapi struktur berbentuk kubah yang masif. Lebih dari 65 feet lebarnya. Cukup untuk menampung sekitar 40 orang. Dari kejauhan, desa Mandan terlihat lebih seperti gundukan tanah yang muncul dari steppe daripada pemukiman manusia. Asap mengepul perlahan dari atap, sementara di bawahnya terbentang ruang hidup luas yang ditutupi oleh puluhan ton tanah. Dan yang luar biasa, seluruh struktur ini bisa berdiri kokoh selama beberapa dekade. Di balik dinding-dinding tanah itu, ada satu rahasia yang mungkin akan mengejutkan kamu. Di suku-suku seperti Sioux, Cheyenne, Crow, atau Dakota, perempuanlah penguasa sejati atas rumah. Merekalah yang mendirikan kemah, menyimpan persediaan, menata ruang hidup, dan memegang kendali penuh atas segala keputusan soal rumah tangga. Seorang laki-laki bisa jadi pemburu terhebat di sukunya, tapi itu tidak otomatis menjadikannya pemilik rumah tempat ia tinggal. Rumah itu milik perempuan, titik. Maka ketika sebuah pernikahan retak, prosesnya begitu sederhana sampai bikin kita terkesima. Tidak ada pengadilan, tidak ada tumpukan kertas kerja. Sang perempuan cukup mengambil pelana kuda dan barang-barang suaminya, lalu meletakkannya di luar pintu. Itu sinyalnya. Pernikahan usai. Sang laki-laki pergi, dan nyaris tidak punya hak untuk mengklaim sejengkal pun dari harta rumah itu. Kekuatan perempuan di sini bukan sekadar soal rumah. Di banyak komunitas, garis keturunan dan harta benda diturunkan melalui pihak ibu. Bahkan di kalangan Haudenosaunee, yang sering kita kenal sebagai suku Iroquois, perempuan punya pengaruh politik yang sangat besar. Merekalah yang berhak memilih atau memberhentikan pemimpin-pemimpin laki-laki. Status itu juga terpatri dalam pakaian dan perhiasan. Suku Crow pernah termasyhur dengan sejenis gaun upacara yang dihiasi taring rusa. Mungkin terdengar biasa saja, sampai kamu sadar bahwa setiap rusa hanya punya 2 taring seperti itu. Sementara satu gaun lengkap bisa makan ratusan taring. Untuk membuat satu buah saja, keluarga harus punya kekuatan berburu yang luar biasa atau jaringan dagang yang tangguh. Gaun itu bukan sekadar pakaian, ia lambang status dan kekayaan. Pakaian sehari-hari pun tidak kalah teliti. Kulit rusa disamak hingga lembut untuk dijahit jadi gaun dan sepatu mokasin. Manik-manik warna-warni dijahit hati-hati menjadi pola-pola rumit. Duri landak, logam, dan beragam bahan lain diubah jadi perhiasan yang memukau. Setiap pakaian bukan sekadar untuk dipakai, ia mencerminkan keahlian, kesabaran, dan kedudukan pemiliknya.
Konsep kecantikan di sini juga terikat erat dengan kehidupan nyata di padang rumput. Rambut panjang, tubuh yang sehat, dan daya tahan jauh lebih dihargai daripada sekadar standar penampilan. Di beberapa suku, tato atau bekas luka ritual adalah tanda keberanian dan pengalaman hidup. Dan semua itu baru sebagian kecil dari pekerjaan raksasa yang diemban perempuan setiap hari. Mereka mendirikan dan membongkar kemah setiap kali suku berpindah, menyamak kulit, mengolah makanan, menjahit pakaian, merawat keluarga, dan memproduksi hampir semua barang kebutuhan pokok komunitas. Mereka bukan sekadar penjaga api di rumah. Mereka adalah fondasi yang menopang seluruh roda masyarakat. Menariknya, beberapa suku seperti Crow atau Lakota punya pandangan yang lumayan fleksibel soal peran sosial. Orang yang hidup dan bekerja dalam peran berbeda dari jenis kelamin biologisnya tetap dihormati komunitas, dan bahkan bisa memegang posisi khusus dalam kehidupan spiritual dan ritual. Sekarang masuk ke dalam tenda, di mana aturannya sama sekali tidak tertulis, tapi semua orang tahu dan taat. Soal pernikahan, ada satu kebiasaan yang sering bikin orang modern terkejut. Di beberapa suku di Great Plains, seorang pria bisa menikahi beberapa saudari perempuan sekaligus dari keluarga yang sama. Tapi dengar dulu alasannya, bukan soal romansa atau gengsi. Di padang rumput, seorang pemburu ulung bisa membawa pulang daging dan kulit bison dalam jumlah sangat besar. Semua itu harus segera diolah sebelum rusak. Keluarga butuh lebih banyak tenaga kerja, dan saudari perempuan ternyata jauh lebih efisien bekerja sama daripada orang asing yang baru dikenal. Jadi pernikahan seperti ini sebenarnya strategi bertahan hidup. Lalu bagaimana soal privasi? Bayangkan, belasan orang hidup bersama dalam satu tenda. Tidak ada pintu yang bisa dikunci, tapi privasi tetap ada. Dijaga bukan oleh kunci, melainkan oleh kesepakatan. Di beberapa komunitas, kalau seorang pemuda dan gadis duduk bersama di bawah satu selimut, semua orang di sekitarnya langsung paham, mereka butuh dihormati, jangan diganggu. Sesederhana itu. Soal aturan keluarga, orang-orang sini punya batasan yang sangat tegas. Di banyak tempat, menantu laki-laki dilarang menatap langsung atau berbicara langsung dengan mertua perempuannya. Tujuannya bukan menjaga jarak secara emosional, justru sebaliknya, menghindari konflik dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan soal anak-anak, di sini pengasuhan adalah urusan bersama. Memukul anak hampir tidak pernah dianjurkan. Di kalangan suku Crow, kedisiplinan bukan cuma tanggung jawab orang tua, paman, bibi, dan kerabat lain ikut terlibat. Seorang anak dibesarkan bukan hanya oleh satu keluarga kecil, tapi oleh seluruh komunitas di sekitarnya. Coba bayangkan, kamu sedang berdiri di tengah padang rumput yang sejauh mata memandang. Angin menerjang wajah, rumput bergelombang sampai ke cakrawala. Itulah dataran besar Amerika Utara. Hampir 400.000 mil persegi membentang dari Kanada sampai Texas. Lautan rumput yang luasnya sulit dibayangkan. Di atas tanah seluas ini, puluhan suku berbeda hidup berdampingan, dan nyaris semuanya terikat pada satu hewan penopang kehidupan, bison. Dulu, kawanan bison benar-benar tak terhitung jumlahnya. Puluhan juta ekor berkeliaran bebas, menggemparkan bumi saat berpindah. Tapi jangan kira semua suku hidup dengan cara yang sama. Lakota, Cheyenne, Crow, dan Comanche memilih bergerak mengikuti kawanan bison kemanapun mereka pergi. Hidup berpindah, selalu mengejar sumber kehidupan. Sementara itu, Mandan, Pawnee, dan Wichita memilih jalan berbeda, menetap di tepi sungai yang subur, bercocok tanam, membangun desa permanen yang berakar dalam. Yang paling menakjubkan, meski terpisah jauh dan berbicara bahasa yang sama sekali berbeda, mereka tetap bisa berdagang dan bersekutu. Rahasianya adalah bahasa isyarat, satu sistem gerakan tangan yang dipakai seantero dataran. Dengan isyarat tangan saja, orang yang belum pernah bertemu pun bisa saling bernegosiasi, bertukar barang, bahkan menyampaikan ide yang rumit. Untuk pesan yang harus menempuh jarak jauh, mereka menggunakan asap. Kolom asap panjang dan pendek yang dikombinasikan bisa menyampaikan kabar bahaya, kedatangan orang asing, atau lokasi kawanan buruan, menerobos puluhan mil padang rumput yang luas. Lalu apa rahasianya sebuah rumah bisa menopang puluhan ton tanah di atasnya? Jawabannya ada di 4 pilar kayu raksasa yang berdiri tegak di jantung bangunan. 4 pilar ini bukan sekadar penopang utama, mereka sakral, melambangkan 4 penjuru mata angin dunia.
Dari keempat pilar itu, balok besar dan deretan tiang-tiang kecil saling terhubung lewat cabang pohon willow dan tali-tali dari bahan alami. Tanpa satu paku besi pun, strukturnya tetap kokoh menahan beban luar biasa di atasnya. Setelah rangka berdiri, mereka menutupnya dengan rumput kering, lalu menumpuk tanah lembab setebal sekitar 1 foot di atasnya. Begitu mengering, lapisan tanah ini berubah menjadi insulator alami yang efektif. Hasilnya, di musim dingin, cukup dengan api kecil saja dalamnya sudah hangat, sementara di musim panas, suhunya jauh lebih sejuk dibanding luar. Pemahaman mereka tentang lingkungan benar-benar mendalam. Pintu rumah nyaris selalu menghadap timur untuk menghindari angin barat yang kencang. Lorong masuk dibuat panjang dan sempit, merintangi udara dingin yang masuk, dan area tidur sengaja ditinggikan dari tanah, melindungi penghuni dari hawa dingin sekaligus gigitan serangga. Sementara itu, suku-suku pengembara hidup dalam tenda tipi yang tak kalah canggih. Bagian belakang tenda dibuat lebih curam dan tinggi untuk meredam angin, sementara 2 flap di puncak bisa diatur-atur, membuka untuk mengeluarkan asap, menutup saat hujan turun. Yang menarik, mereka sebenarnya mengenal roda, tapi nyaris tak pernah memakainya. Di padang rumput yang bergelombang dan keras, mereka menemukan solusi jauh lebih efektif, travois. Semacam kerangka geser yang mula-mula ditarik anjing, lalu kuda. Berkat benda sederhana ini, satu seluruh permukiman bisa dibongkar dan dipindahkan dalam waktu sekitar 0,5 jam saja. Bayangkan kamu harus merebus air, tapi tidak punya panci sama sekali. Orang-orang dataran punya trik yang benar-benar brilian. Mereka menggali lubang kecil di tanah atau memakai kantung dari kulit bison segar yang diisi air. Lalu batu-batu dipanaskan di atas api sampai memerah. Begitu batu panas itu ditenggelamkan ke dalam air, panasnya berpindah begitu cepat sehingga air langsung mendidih hebat, dan kulitnya tidak terbakar karena air di dalamnya terus menyerap panas itu. Bukan sekadar trik, ini bagian dari menu yang ternyata cukup beragam. Bison memang tulang punggung utama, tapi mereka juga memburu rusa, wapiti, antelop, kelinci, dan bermacam hewan lain. Perempuan-perempuan melengkapi semua itu dengan buah beri, herba, dan tanaman liar yang dipungut dari padang rumput. Daging dimasak dengan berbagai cara, dipanggang di atas api, direbus bersama sayuran, atau diiris tipis-tipis lalu diasapi supaya awet berbulan-bulan. Bahkan tulangnya tidak dibuang, tulang dihancurkan lalu direbus untuk menghasilkan lemak, sumber energi yang sangat berharga di dunia yang nyaris tidak mengenal produk susu. Tapi mahakarya sejati dari seni pengawetan adalah pemican. Daging babi hutan dikeringkan, lalu ditumbuk hingga nyaris menjadi bubuk. Campur dengan lemak yang dicairkan dan buah-buahan asam. Jadilah bahan pangan yang bisa disimpan sangat lama tanpa kulkas. Kaya energi, cukup untuk menopang seseorang dalam perjalanan jauh. Banyak yang menyebutnya versi kuno dari bar energi modern. Sementara itu, suku-suku yang menetap mengembangkan sistem pertanian yang luar biasa cerdas, disebut 3 saudari. Jagung, kacang, dan labu ditanam bersama di lahan yang sama. Jagung tumbuh tinggi, menjadi ajir tempat kacang merambat. Kacang menyuburkan tanah. Labu menjalar di permukaan, menahan kelembapan dan menekan pertumbuhan rumput liar. 3 tanaman ini saling melengkapi hampir sempurna. Kemampuan penyimpanan pangan mereka juga tak kalah mengesankan. Di bawah lantai terdapat gudang bawah tanah berbentuk lonceng, leher sempit, dasar lebar, yang dilapisi jerami kering dan kulit hewan. Bijian, daging kering, dan makanan lain bisa awet berbulan, aman dari binatang buas maupun perampok. Dan saat suku pergi, pintu masuknya disamarkan sedemikian rapi, sehingga orang asing bisa lewat berulang kali, tanpa pernah menyadari ada lumbung tersembunyi di bawah kakinya. Bison bukan sekadar sumber makanan bagi penduduk asli. Bagi mereka, hewan ini adalah cadangan sumber daya bergerak yang nyaris ajaib. Kulitnya dijadikan lepeng tempat tinggal, pakaian, dan selimut yang menghangatkan. Uratnya diolah jadi benang jahit dan tali pengikat yang luar biasa kuat. Tulang dirubah jadi pisau, jarum, dan macam-macam perkakas. Kuku direbus sampai jadi perekat, dan jaringan otak berlemak dipakai untuk menyamak kulit mentah supaya jadi lebih lentur dan nyaman dipakai. Hampir tidak ada bagian yang terbuang. Justru karena pemanfaatan yang begitu hemat dan penuh hormat inilah kawanan bison raksasa mampu bertahan hidup di padang rumput selama berabad-abad. Sebelum kuda ada,
Memburu hewan seberat 1 ton menuntut kerjasama seluruh komunitas. Kelompok pemburu biasa menggiring kawanan bison ke tebing curam atau ke area jebakan yang sudah disiapkan. Sekali perburuan sukses, bisa menghasilkan puluhan, bahkan lebih dari 100 ekor. Tapi kadang keahlian berburu bukan soal kekuatan, melainkan kesabaran dan pemahaman mendalam terhadap alam. Suku Comanche terkenal dengan kamuflase kulit serigala, merangkak rendah di tanah, bergerak pelan seperti binatang yang tidak berbahaya. Bison melihat mereka tapi tidak menangkap bahaya, sehingga pemburu bisa mendekat pada jarak yang nyaris tak masuk akal sebelum menyerang. Kesempurnaan itu terlihat bahkan di detail terkecil. Banyak anak panah punya alur di sepanjang batang kayunya. Sepintas tampak seperti hiasan, tapi sebetulnya mencegah anak panah melengkung saat terus-menerus terkena panas, hujan, dan kelembapan. Lewat pengalaman yang dikumpulkan turun-temurun selama generasi, penduduk asli menemukan solusi teknis yang efektif, tanpa perlu laboratorium maupun buku pelajaran. Bukan cuma ladang buruan, padang rumput itu juga apotek raksasa yang disediakan alam. Suku Arapaho sudah puluhan generasi tahu kalau kulit pohon willow muda bisa meredakan sakit kepala dan pegal linu. Zaman itu siapa sangka? Baru berabad-abad kemudian laboratorium modern mengonfirmasi bahwa kulit kayu itu memang mengandung salicin, senyawa yang jadi cikal bakal aspirin yang kita minum hari ini. Cheyenne punya cara sendiri. Mereka membakar white sage untuk mengasapi tenda sekaligus membersihkan luka. Dan ternyata bukan sekadar kepercayaan. Minyak atsiri tanaman itu benar-benar bersifat antibakteri. Bahkan urusan mandi pun diserahkan ke alam. Akar yuca ditumbuk bersama air sampai berbusa, lalu dipakai sebagai sabun dan sampo alami untuk kulit dan rambut. Tapi dunia mereka tidak berputar pada apa yang bisa dilihat mata. Banyak suku meyakini roh hadir di segala hal, matahari, bulan, binatang, pohon, manusia, bahkan batu. Tiap rumah biasanya punya ruang sakral. Sebelum makan atau pada momen penting, mereka menyerahkan sejumput tembakau atau sedikit lemak ke dalam api sebagai bentuk terima kasih pada alam. Keyakinan ini hidup juga lewat tarian ritual. Cheyenne menarikan gerak yang menirukan hewan, sementara Sioux, Cree, dan Omaha menggelar upacara besar untuk mendoakan kesehatan, kedamaian, dan perburuan yang berhasil. Di masyarakat ini, kehormatan dan wibawa jauh lebih berharga daripada harta. Mahkota berhias bulu burung bukan sekadar aksesori. Itu lambang jasa dan penghormatan yang diperoleh seseorang di tengah komunitasnya. Dan para tetua memegang peran sentral. Mereka menyimpan ingatan suku, menengahi pertikaian, serta mewariskan pengalaman hidup yang terkumpul selama turun-temurun. Banyak yang terkejut mengetahui fakta ini. Kuda sebenarnya bukan bagian dari budaya dataran tinggi selama sebagian besar sejarahnya. Hewan ini baru dibawa ke benua Amerika oleh bangsa Spanyol pada abad ke-16, dan butuh waktu ratusan tahun hingga kuda benar-benar menyebar luas ke seluruh wilayah Great Plains. Jadi, gambaran tentang para pejuang yang melintas padang rumput sambil menunggang kuda, itu sebenarnya muncul cukup terlambat dalam sejarah suku-suku asli. Sebelum kedatangan kuda, kehidupan berjalan dengan cara yang sama sekali berbeda. Orang-orang berjalan kaki, menggunakan anjing untuk menarik travois, semacam kereta ganda primitif, dan menjalani pola hidup yang setengah menetap. Tapi begitu kuda tiba, semuanya berubah dengan kecepatan yang menakjubkan. Suku-suku seperti Lakota, Cheyenne, dan Comanche tiba-tiba mampu memperluas jangkauan pergerakan mereka, mengikuti kawanan bison raksasa, dan secara bertahap bertransformasi menjadi masyarakat nomaden paling terkenal di padang rumput. Menariknya, dalam beberapa bahasa asli, kuda bahkan disebut dengan nama yang berarti anjing besar, karena hewan ini menggantikan persis pekerjaan yang dulu dilakukan oleh anjing. Namun, bersama dengan kuda dan barang-barang baru, orang Eropa juga membawa sesuatu yang jauh lebih mematikan, penyakit. Wabah cacar menyebar cepat di tengah komunitas-komunitas yang sama sekali tidak memiliki kekebalan alami. Dampaknya benar-benar menghancurkan. Bukan hanya merenggut nyawa dalam jumlah besar, tetapi juga menggoyangkan sendi-sendi struktur sosial yang sudah berdiri kokoh selama puluhan generasi. Bencana berikutnya bahkan lebih kejam. Selama berabad-abad, bison adalah tiang penyangga kehidupan di Great Plains. Tapi gelombang perburuan skala besar oleh para pemukim membuat kawanan raksasa ini menyusut drastis.
Dalam beberapa dekade saja, populasi mereka anjung dari puluhan juta ekor menjadi hanya beberapa ratus ekor yang tersisa. Saat bison menghilang, hilang pula sumber makanan, pakaian, bahan bangunan, dan mata pencaharian dari banyak suku. Pada awal abad ke-20, mayoritas komunitas asli Amerika dipaksa masuk ke dalam wilayah reservasi. Lalu datanglah berbagai kebijakan asimilasi yang sistematis. Bahasa ibu dibatasi penggunaannya, ritual dan upacara tradisional dilarang atau dikendalikan secara ketat. Namun dampak yang paling menghancurkan bukan hanya kehilangan tanah, melainkan terputusnya rantai tradisi lisan, sarana yang selama ribuan tahun menjadi penyimpan sejarah, pengetahuan, dan identitas mereka. Tapi, ketika kita melangkah dari masa lalu yang begitu gemilang ke masa kini, kenyataannya tidak selalu seindah yang kita harapkan. Di Pine Ridge Reservation, wilayah suku Oglala Lakota, banyak keluarga hari ini tinggal di rumah-rumah mobil tua yang sudah puluhan tahun usianya. Atapnya reot, dindingnya berkarat, lantainya tidak rata. Bayangkan, orang-orang yang dulu membangun rumah bumi megah berlapis tanah puluhan ton yang bisa menampung 40 orang dan bertahan puluhan tahun, kini berada di hunian yang bahkan tidak bisa menahan angin musim dingin. Kontrasnya begitu menyayat hati. Dari arsitektur yang mengagumkan ke trailer yang lapuk. Dari rumah yang dirancang untuk komunitas, ke ruang yang nyaris tidak cukup untuk satu keluarga. Dan ironisnya, justru nilai luhur budaya mereka yang tanpa sengaja memperberat beban hidup. Dalam tradisi banyak suku asli, merawat kerabat yang kesusahan bukan pilihan, itu kewajiban mutlak. Tidak ada pertanyaan, apakah aku harus? Jawabannya selalu ya. Maka satu atap sering menampung 3-4 generasi sekaligus. Kakek, nenek, orang tua, anak, cucu, sepupu, paman, bibi. Rumah yang sudah sempit pun makin sesak. Privasi menjadi kemewahan yang nyaris tidak ada. Ruang pribadi hampir mustahil. Tapi menolak kerabat bukan pilihan yang pernah terlintas. Tekanan ini memicu deretan masalah yang panjang dan saling bertaut. Banyak rumah menderita kelembaban dan jamur berkepanjangan, langsung memukul kesehatan pernapasan penghuninya. Anak-anak batuk berbulan-bulan, orang tua sesak napas. Ventilasi yang buruk membuat jamur tumbuh di dinding, di sudut langit-langit, di balik furnitur. Lalu datang musim dingin dengan amarahnya. Suhu bisa anjlok jauh di bawah titik beku. Sementara banyak keluarga masih bertumpu pada tungku kayu untuk bertahan hangat. Kayu bakar yang tidak selalu cukup. Cerobong asap yang tidak selalu aman. Setiap tahun, organisasi amal dan komunitas harus mengirim bahan bakar pemanas ke rumah-rumah kekurangan. Bahan bakar yang menjadi garis tipis antara bertahan dan menyerah. Tanpa bantuan itu, musim dingin bukan sekadar musim, bisa berarti hidup atau mati. Namun di tengah segala kepahitan itu, permata nilai tradisional tetap berkilau. Bagi banyak suku asli, kekayaan tidak diukur dari apa yang kamu genggam erat-erat, melainkan dari apa yang kamu rela lepaskan untuk orang lain. Dalam festival pemberian hadiah, individu yang paling dihormati justru membagikan harta berharga mereka kepada seluruh komunitas, bukan karena terpaksa, bukan karena pamer, tetapi karena itu adalah ekspresi tertinggi dari tanggung jawab dan kemurahan hati. Makin kamu berbagi, makin tinggi derajatmu di mata komunitas. Sebuah konsep yang hampir bertolak belakang dengan logika akumulasi kekayaan modern. Hari ini, para akademisi dan aktivis semakin yakin bahwa pembangunan berkelanjutan komunitas asli tidak bisa hanya soal menulis cek bantuan uang. Uang datang dan pergi, tetapi struktur yang rusak tetap rusak. Diperlukan perbaikan infrastruktur yang nyata, pipa air bersih, jaringan listrik yang stabil, jalan yang bisa dilalui sepanjang tahun. Diperlukan perluasan hak otonomi, hak untuk menentukan masa depan sendiri tanpa intervensi yang terus-menerus. Dan yang paling penting, pelestarian nilai-nilai budaya yang sudah menopang mereka selama ribuan tahun, yang sudah membuktikan ketahanannya melewati badai sejarah yang jauh lebih dahsyat dari musim dingin apapun. Bahkan isu-isu seperti kesehatan masyarakat, akses pendidikan yang setara, dan keselamatan perempuan pribumi terus menjadi sorotan, diperjuangkan tanpa henti oleh mereka yang menolak melihat generasi berikutnya tertinggal. Karena cerita orang-orang dataran ini belum berakhir. Mereka masih di sini, masih berjuang, masih berdiri. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.